Supaya anak-anak dapat belajar dengan baik, sekolah harus mampu menyediakan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan anak dan menciptakan suasana belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak dalam wujud sekolah ramah anak. Setiap anak diberi kesempatan untuk terlibat aktif dalam mewujudkan sekolahnya menjadi sekolah ramah anak. Sekolah ramah anak adalah sekolah inklusif yang harus memberikan kesempatan yang sama kepada setiap anak, termasuk anak berkebutuhan khusus. Penataan lingkungan kelas harus menunjang suasana pembelajaran aktif, inklusif, non-diskriminatif, dan ramah. Kapasitas ruangan harus sesuai dengan jumlah siswa, memiliki pencahayaan dan ventilasi yang baik, serta didukung peralatan belajar yang ramah anak. Di dalam sekolah ramah anak juga disediakan usaha kesehatan sekolah yang berisi fasilitas kesehatan untuk para murid. Selain itu, anak-anak juga diajarkan berperilaku hidup bersih dan sehat, seperti menjaga toilet tetap bersih, mencuci tangan dengan air bersih yang mengalir, minum air matang, dan membuang sampah pada tempatnya. Di dalam sekolah ramah anak, semua pangan dan jajanan yang tersedia harus sehat, tidak mengandung bahan-bahan yang berbahaya bagi kesehatan anak. Sekolah harus memberikan pengetahuan bagaimana memilih makanan, minuman, dan jajanan yang sehat. Sekolah ramah anak dapat dikembangkan menjadi sekolah kejujuran yang mengajarkan nilai-nilai kejujuran kepada anak-anak sejak dini. Sekolah ramah anak juga termasuk madrasah insan cendekia, dikembangkan dengan tujuan untuk meningkatkan akhlak dan budi pekerti anak. Anak juga diajarkan untuk menghormati orang yang lebih tua, seperti ayah, ibu, dan guru. Sekolah berkarakter juga merupakan dimensi sekolah ramah anak yang mengajarkan anak tentang pentingnya memiliki karakter positif, budi pekerti, dan cinta tanah air. Perlu dipastikan, di dalam sekolah ramah anak harus merupakan kawasan tanpa rokok dan bebas nafsa, agar semua anak terlindungi dari ancaman bahaya narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang berbahaya bagi kesehatan. Sekolah ramah anak perlu diperlengkapi dengan ruang konseling, ruang kreativitas untuk kegiatan budaya seperti musik, tari, lukis, dan lain-lain, serta tersedianya lapangan olahraga, area bermain, dan tempat ibadah. Sekolah ramah anak juga harus aman bencana, yaitu memiliki standar penanggulangan bencana yang memadai sehingga tidak membahayakan anak-anak yang sedang belajar. Sekolah ramah anak juga merupakan sekolah adiwiyata yang mengajarkan kepedulian anak-anak terhadap masalah pelestarian lingkungan. Sekolah ramah anak juga diartikan sebagai sekolah tanpa kekerasan, yaitu tidak boleh terjadi kekerasan di sekolah yang dilakukan oleh guru, murid, atau warga sekolah lainnya. Semua warga sekolah wajib memberikan perlindungan terhadap anak dari diskriminasi dan tindakan kekerasan dalam bentuk apapun. Sekolah ramah anak adalah sekolah hebat yang membawa anak-anak berprestasi optimal sampai ke tingkat nasional, bahkan sampai ke tingkat internasional. Dengan partisipasi orang tua, wali, lembaga masyarakat, dunia usaha, alumni, dan semua masyarakat, mari kita semua bekerja sama mewujudkan sekolah ramah anak demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas. Dengan sekolah ramah anak,
akan tercipta generasi muda andalan bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia dan cinta tanah air, mendukung terwujudnya kabupaten dan kota layak anak menuju Indonesia layak anak. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sambutan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia pada yang terhormat Bapak Komisaris Jenderal Polisi Dr. Petrus F. Lolosi, kami silakan. Yang saya hormati dan saya banggakan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Jadi sebenarnya saya dengan Ibu Menteri ini sebenarnya kesini sebenarnya mau main pingpong. Dan saya menggantikan beliau untuk TTMSI Bali. Dan karena cari di sini ruangan ini cocok kalau pasang karet dan main pingpong. Ibu anggota DPR RI yang berbahagia, para pejabat tinggi Madya dan Pratama baik BNN maupun dari Perlindungan Anak, adik saya. Jadi ini Bupati Badung ini kalau dalam film itu kan dia ini yang jagoan, kalau saya yang polisinya. Di polisi dan jagoan ketemu sama-sama, sehingga saya selalu mengatakan diri ini adik saya yang paling sangat saya hormati. Kepala BNP Bali, kalau beliau ini di Akpol itu kakak saya, jadi ya ngayah pulang kampung, ngayah. Para undangan yang berbahagia hadir pada saat ini, terus saya sampaikan bahwa acara ini kami memang setup ini dalam lingkungan atau tempat yang tidak terlalu besar sehingga kita yang penting pesannya karena dibatasi yang hadir. Om Aiknam Astu Namo Sinem, Om Sidiastu Tatastu Swaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama tentunya marilah kita selalu bersyukur dan mengucap syukur karena kita bisa bertemu kembali di tempat ini dalam rangkaian MOU antara BNN dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Bapak-bapak dan Ibu, terutama Ibu Menteri yang saya hormati, setelah saya menjadi Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, saya membuat kebijakan sebagai tentunya pimpinan lembaga vertikal sehingga kita mempunyai provinsi sampai ke tingkat kabupaten apa yang disebut dengan world on drugs itu adalah bagaimana kelihatannya kita dalam rangka hard power approach. Namun dalam kebijakan saya juga saya imbangi dengan kegiatan-kegiatan yang disebut dengan soft power approach, berupa kegiatan yang seperti kita lakukan sama pada saat ini dengan dikomandai oleh Deputi Pencegahan. Dan karena kita berbicara tentang jaringan baik nasional maupun internasional, kita juga lakukan yang disebut dengan smart power approach. Smart karena kita menggunakan teknologi dalam setiap langkah kita, baik kita lakukan dalam bidang law enforcement yang terukur dengan tindakan yang terukur, dan tentunya juga dengan research. Jadi kita lakukan research baik secara data yang kuantitatif
maupun prekursor. Jadi dalam pembuatan narkotika itu juga ada yang disebut dengan prekursor, bahan untuk membuat narkotika. Kemudian kita analisa itu dari negara mana. Jadi bukan hanya produk yang sudah jadi, tapi juga asal negaranya, sehingga kita bisa tahu. Nah, salah satu tugas pokok kita juga adalah mengawasi prekursor. Kalau kita lihat sekarang dari data yang ada, terutama yang masuk bertonton ke Indonesia ini, di Bali ini 1 gram sabu atau metamfetamin itu harganya 1,6 juta plus minus. Jadi emas 1 gram itu di bawah 1 juta. Jadi mereka hanya dengan di sini paketnya dari laporan ada dari KDNP itu untuk 0,02 gram dijual 300.000. Itu pun oleh bandar-bandar narkotika sudah dicari. Sehingga pada kesempatan ini saya merasa bahwa kita perlu melaksanakan kegiatan terutama dari data yang ada baik di Indonesia maupun di Bali, tingkat keterlibatan perempuan dan anak ini amat sangat tinggi. Amat sangat tinggi, maksud saya kalau perempuan dan anak ini, anak kalau dalam undang-undang perlindungan anak kan di bawah 18 tahun, tapi data dari kita itu antara 15 sampai 19 tahun. Bahkan yang menjadi kurir bukan hanya pengguna itu di bawah 15 tahun. Kemudian ada yang disebut dengan new psychoactive substances yang banyak juga dikonsumsi oleh anak-anak kecil. Di NPS, kalau kita ketahui di dunia itu banyak sekali muncul NPS yang baru. Salah satu yang gampang kalau kita lihat bahwa yang disebut dengan NPS itu adalah tembakau gorila yang masuk sampai itu campuran sintetik. Itu juga masuk dalam new psychoactive substances yang perlu kita, karena merusak brain dari anak-anak kalau mengkonsumsi demikian. Saya sebagai kepala Badan Narkotika Nasional sangat apresiasi kepada, tadi saya lihat juga video tentang bagaimana ramah anak dan sampai dengan nafsa itu kita lebih cenderung menggunakan narkoba, sama aja karena hanya terminologi aja, tapi semua itu adalah turunan dari narkotik. Kegiatan kita ini amat sangat mulia. Kenapa? Saya apresiasi sekali lagi Bu Bintang yang saya hormati, karena kita melindungi generasi ke depan. COVID berbahaya, tapi 10 hari kalau sudah kena selesai masalah. Narkotik, apabila keluarga kita kena narkotik, salah satu kegiatan yang kita lakukan adalah yang paling utama adalah rehabilitasi, harus dirubah. Karena narkotik ini adalah victimless crime, kejahatan. Dia pelakunya, dia juga ada korban, sehingga tidak ada pelapor sebenarnya. Biasanya petugasnya, polisinya, agent dari BNN yang melakukan planning and execution, atau yang melakukan tindakan-tindakan hukum. Tetapi kalau kita lihat anak-anak kalau sudah terkena, harapan hidup generasi muda ke depan, walaupun sudah direhabilitasi, tidak ada jaminan sembuh. Tapi kita harus lakukan untuk mengembalikan orang-orang ini yang terpapar narkotika, karena tingkat prevalensi di Indonesia juga ini termasuk cukup tinggi. Saya baca data tadi pagi, saya lihat kita evaluasi terus. Ini termasuk hal yang perlu kita lakukan bersama. Kembali kita kepada kegiatan ini, sekali lagi saya, Ibu Menteri yang saya hormati, sesama penggemar tenis meja, mari kita smash on drugs. Jangan hanya spin, kita smash biar hilang. Terutama
di pulau yang sama-sama kita cintai, yaitu Pulau Bali, yang mudah-mudahan kalau kita sudah selesai dengan masalah pandemi ini, ekonomi bangsa dari Pulau Bali menghasilkan devisa, dan kita dengan dukungan seperti Bapak Bupati dan jajarannya, kita bisa melakukan kegiatan untuk menghilir, kita bisa membuat sekolah ramah anak tanpa narkotika, sekolah ramah anak tanpa terpengaruh oleh zat-zat adiktif atau new substances. Saya rasa tugas mulia kita bersama ini akan dilindungi oleh Tuhan kalau tidak kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Om Anobadra Ratau Yantum Puspata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Santi Santi. Terima kasih Bapak Kepala BNN atas sambutan yang telah disampaikan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama sambutan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Kepada yang terhormat Ibu Bintang Puspayoga, kami silakan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, nama budaya, salam kebajikan, tentunya salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati, saya banggakan Kepala Badan Narkotika Nasional. Tadi Bapak Petrus sudah banyak menyampaikan. Saya sudah melihat Bapak Petrus ini cintanya sama Bali melebihi orang Bali. Makanya hari ini juga Pak Kepala Badan, saya secara pribadi dan atas jajaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas terselenggaranya kegiatan yang mulia ini, khususnya bagi perempuan dan anak yang ada di Provinsi Bali dan Indonesia secara umumnya. Kemudian mitra kami, Ibu Diah Pitaloka, ini salah satu pimpinan Komisi 8 Pak, yang sering menghajar saya ketika RDP, ketika kita ada RDP, karena Komisi 8 adalah mitra kami. Demikian juga Bapak Bupati Badung, Bapak Diri Praste, dan Kepala Badan Narkotika Provinsi. Demikian juga Bapak Ibu pimpinan media yang hadir, baik dari Kemenpa, demikian juga dari BNN yang saya hormati dan banggakan, dan Bapak Ibu para undangan, tentunya rekan-rekan media yang hadir pada pagi hari ini yang saya banggakan. Tidak dihenti-hentinya kita memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan, karena pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, sehingga kita bisa melaksanakan nota kesepahaman ya antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan BNN. Tadi sudah banyak dibahas oleh Bapak Kepala Badan apa yang disampaikan beliau, kenapa Bali menjadi tempat kita, tidak hanya karena kita sama-sama orang Bali ya Pak, cinta Bali, tapi tadi sudah disampaikan berkaitan dengan perempuan dan anak ini yang keterpaparan
kemudian tidak hanya pengguna tapi menjadi kurir itu sangat tinggi yang perlu menjadi perhatian kita. Nah, kita ketahui bersama bahwa ketika kita bicara perempuan itu mengisi setengah dari populasi Indonesia. Dan kita bicara anak mengisi sepertiga dari populasi Indonesia. Kedua kekuatan bangsa ini yang selama ini dikategorikan sebagai kelompok rentan, inilah yang menjadi perhatian kita. Perempuan adalah tiang negara dan anak-anak adalah menjadi generasi penerus bangsa. Nah, ini menjadi perhatian kita dan sekali lagi terima kasih Pak Kepala Badan mengajak kami untuk melaksanakan nota kesepahaman ini. Melalui kerjasama ini kita tidak harapkan ini hanya menjadi dokumen semata, tapi bagaimana kita bisa implementasikan dalam kerja-kerja nyata nantinya. Yang nota kesepahaman ini akan diteruskan melalui PKS, ya, perjanjian kerja. Kemudian juga nanti kita harapkan turunannya melalui rencana aksi, melalui program dan kegiatan. Maka nanti kita akan mulai dari Bali. Nah, kami tunggu kerja-kerja samanya dari BNN untuk pelaksanaan kerja-kerja nyata yang kita akan berikan terhadap perempuan dan anak. Pada kesempatan ini juga satu hal yang ingin kami garis bawahi, kami sangat amat setuju. Kalau tadi bagaimana kami ada berkaitan dengan rencana aksi, mudah-mudahan nanti ada dari jajaran Bapak. Kami di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini, kami punya yang namanya Forum Anak. Itu sudah tersebar di 34 provinsi, 448 kabupaten kota, dan di kecamatan itu masih belum banyak dan sudah ada terbentuk juga hampir 3.000-an di tingkat desa kelurahan. Tentunya terbentuknya Forum Anak ini tidak terlepas juga komitmen daripada pimpinan daerah masing-masing. Nah, di sini ada Pak Bupati, kami sampaikan kalau kami melihat Forum Anak yang ada di Badung kemarin dalam DAVA Award yang diberikan kepada anak-anak Forum Anak 11 kategori, Badung adalah salah satu yang mendapatkan penghargaan Forum Anak terbaik mengenai media sosialnya. Nah, ini mungkin ini bisa menjadi salah satu contoh ya champion yang bisa digunakan melalui anak-anak, apalagi tadi Bapak Kepala Badan menyampaikan terkait dengan keterpaparan itu justru di usia 15 sampai 19 tahun. Nah, ini harus menjadi perhatian bersama. Dan kami melihat Forum Anak ini, Pak Kepala Badan, saya sering diskusi sama mereka setiap beberapa malam, apalagi menjelang Hari Anak ini per wilayah. Mereka tidak hanya menyampaikan permasalahan saja, tapi mereka biasanya bisa memberikan solusi dari permasalahan yang terjadi. Di masa pandemi COVID-19, kami jajaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini banyak sekali dibantu oleh mereka, anak-anak ini. Bagaimana kita menanggulangi, kemudian langkah-langkah apa pendampingan yang harus diberikan kepada rekan-rekan mereka. Karena berkaitan dengan pandemi COVID-19 ini dampaknya itu sangat amat terasa bagi perempuan dan anak. Apalagi dengan belajar jarak jauh, karena Indonesia ini sangat luas, banyak yang tidak punya jaringan. Jadinya Forum Anak ini yang mendampingi adik-adiknya untuk mengikuti pembelajaran. Nah, ini menjadi perhatian kita. Nah, khusus untuk sinergi yang kita bangun, selain dengan implementasi kegiatan untuk perempuan dan anak, kita kan sama-sama berkomitmen untuk mewujudkan yang namanya kalau Bapak bersinar Koba. Nah, mudah-mudahan juga selain di sekolah, kita mulai dari tingkat grassroots, Pak. Mulai dari tingkat desa. Nah, di tahun 2021 ini dan nanti 2022 ada 142 desa yang menjadi model kita bentuk menjadi desa ramah perempuan peduli anak. Demikian juga ketika kami melihat kabupatennya itu masih banyak yang beririsan dengan BNN. Contoh di Bali. Nah, kita tidak tahu akan desanya, kalau bisa nanti melalui setelah nota kesepahaman ini yang kita akan teruskan dengan rencana aksi, apakah dimungkinkan kita bisa duduk bersama
ketika kita turun bersama-sama sampai ke tingkat grassroots, kami yang dari Kemen PPA berkaitan dengan Desa Ramah Perempuan Peduli Anaknya dengan 5 arahan Bapak Presiden, dan nanti dari BNM bagaimana desa itu betul-betul bersih dari narkoba, yang nanti kita namakan, kalau tadi saya sudah sampaikan kepada Pak Kepala BNN, apakah tidak dimungkinkan nanti yang namanya DRPPA yang bersinar, yang artinya bagaimana kita mewujudkan desa ramah perempuan peduli anak yang bersih narkoba. Nah, kalau kita bisa turun bersama-sama, nah ini akan menjadi kekuatan untuk kita mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, kami memang, kalau kami di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini, memang kami fokus kemarin menjadi lokus itu adalah kami melihat kepemimpinan perempuannya. Sekali mendayung beberapa pulau yang bisa kita lampaui, kalau tidak bupati atau wali kotanya perempuan, nanti kepala desanya yang perempuan. Itu yang menjadi sasaran kami. Nah, tapi itu kan tidak berlaku 100%. Nanti kita akan menyesuaikan mungkin dasar pertimbangan dari BNN, siapa tahu di kabupaten tersebut sangat tinggi berkaitan dengan narkoba yang perlu diintervensi. Nanti kita akan mencari solusi bersama-sama. Nah, mudah-mudahan melalui nota kesepahaman ini ke depan kita bisa jalin kerjasama yang lebih intens lagi, dan ada implementasi nyata yang bisa kita wujudkan dari apa yang kita lakukan pada hari ini. Nah, dari Desa Ramah Perempuan Peduli Anak ini yang nanti kita harapkan bagaimana kita bisa mewujudkan Indonesia yang ramah perempuan, layak anak, dan bersih narkoba. Bapak Ibu yang kami hormati, kami sangat-sangat setuju. Mungkin ke depan Pak Kepala, kita tidak hanya event-eventnya tenis meja, mungkin event-event yang kita lakukan adalah event perang terhadap narkoba. Itu yang dapat kami sampaikan. Saya mungkin dalam kesempatan ini tidak akan panjang lebar, dan kita berkomitmen, kami dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kita akan mendukung dari RAN P4GN ya Pak ya, Rencana Aksi Nasional Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba. Ya, bagaimana melalui RAN P4GN ini kita bisa juga mewujudkan perempuan yang mandiri. Kita berikan sosialisasi dengan narkoba ini, karena kita tahu narkoba ini adalah pembunuh, mesin pembunuh. Kalau kami lihat, tidak hanya dampaknya kepada otak, juga kepada fisik, emosional, dan mental. Nah, ini luar biasa daripada dampak ini yang harus kita edukasi perempuan. Demikian juga yang menjadi manajer keluarga yang akan memberikan pengasuhan kepada anak-anaknya, juga bagaimana kita memberikan pendampingan kepada anak-anak yang merupakan generasi penerus bangsa, agar dia menjadi anak-anak yang sehat, cerdas, mandiri, berakhlak mulia. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi, karena kita masih dalam pandemi, saya ingin mengajak kita semua dengan tetap kita melakukan prokes. Melalui prokes ini, mari kita jaga diri, jaga keluarga, jaga lingkungan, dan jaga negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih Ibu Menteri atas sambutan yang telah disampaikan. Selanjutnya marilah kita saksikan bersama penandatanganan nota kesepahaman antara Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, dan perjanjian kerjasama sebagai tindak lanjut nota kesepahaman. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, penandatanganan nota kesepahaman ini memiliki maksud dan tujuan sebagai landasan kerjasama bagi para pihak dalam rangka percepatan
pelaksanaan pengarus utamaan gender, pemberdayaan perempuan, serta perlindungan perempuan dan anak dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Selanjutnya kami mohon dengan hormat Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dan Deputi Pencegahan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia untuk menandatangani perjanjian kerjasama disaksikan oleh Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Perjanjian kerjasama ini meliputi pelaksanaan rencana aksi nasional P4GN, sosialisasi dan promosi tentang pengasuhan dan pendidikan keluarga dalam upaya pencegahan dan pemulihan dampak buruk penyalahgunaan narkotika melalui peran keluarga, penguatan pencegahan bahaya narkotika bagi perempuan, anak dan keluarga melalui daerah ramah perempuan dan layak anak. Selanjutnya kita akan menyaksikan penyerahan cindera mata. Oke Bu. War on drugs. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Selanjutnya kita akan menyaksikan pemberian penghargaan atas peran aktif fasilitasi implementasi P4GN. Penghargaan ini diberikan kepada Bupati Badung, Bapak Inyoman Gilprastes, atas peran aktif fasilitasi implementasi P4GN di Kabupaten Badung. Kepala Desa Canggu, Bapak Indra atas peran aktif fasilitasi implementasi P4GN di Desa Canggu. Dan Koordinator Humas Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali, Bapak Madewi Widya Saputra, atas peran aktif fasilitasi implementasi P4GN melalui konten-konten P4GN. Selanjutnya kami mohon dengan hormat Ibu Menteri dan Bapak Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia berkenan untuk memberikan penghargaan. Selanjutnya kami turut mengundang dengan hormat Bapak Inspektur Utama Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia untuk memberikan penghargaan.
dari Pak Dirjen. Terima kasih, disilakan kembali ke tempat. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan cinta terhadap tanah air Indonesia, marilah kita bersama menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikianlah seluruh rangkaian acara penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama antara Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Semoga kerjasama ini dapat mewujudkan sinergi untuk Indonesia bersih narkoba, ramah perempuan, dan peduli anak. Akhir kata, kami tutup dengan Paramesanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang. Satu suka.